Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian berbahagia, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi dalam rangka saling memberikan nasihat dan tausiah ringan. Dan pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya sampaikan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam tausiah kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang masalah iftar atau berbuka puasa dan juga pahala memberi makan orang yang berbuka puasa. Bapak Ibu sekalian, iftar itu adalah bahasa Arab yang memiliki arti berbuka puasa. Ketika kita berbicara masalah iftar atau berbuka puasa, maka ada hal-hal yang terkait. Yang pertama, bahwa ada hal yang disunahkan terkait dengan orang yang berpuasa dan terkait dengan iftar itu sendiri. Ya. Misalkan sebagai orang yang berpuasa itu disunahkan untuk menunggu waktu iftar, menunggu waktu berbuka puasa, ini sangat disunahkan. Dan juga sambil menunggu waktu iftar, kita dianjurkan untuk banyak berzikir, berdoa, terutama mohon ampun kepada Allah. Yang biasa dilantunkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang-orang yang mohon ampunan, maka ampunilah saya. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi disunahkan menunggu. Jadi bukan berarti selak nggak betah, ya, nahan misalnya, itu tidak. Justru disunahkan menunggu waktu berbuka sambil di hadapannya kita ada makanan yang akan kita siapkan untuk iftar, berbuka puasa. Itu yang pertama. Menunggu, kemudian banyak berzikir. Kemudian ketika waktu berbuka puasa itu waktu maghrib, adzan maghrib sudah tiba, maka disunahkan untuk menyegerakan, ya, takjil. Kalau kita sering mendengar takjilan, itu sebenarnya orang selama ini mengartikan takjil itu berupa makanan untuk berbuka, padahal takjil itu dari kata ajala yakjilu takjilan, yang artinya menyegerakan. Jadi disunahkan selain menunggu tadi, kalau sudah masuk waktu disunahkan untuk segera membatalkan, ya, dalam puasanya. Nah, itu termasuk yang sangat disunahkan sambil kita berdoa tadi. Maka begitu masuk disunahkan untuk langsung membatalkan, menyegerakan buka. Namun jangan lupa bahwa sebelum kita makan, menyantap makanan, tetap kita disunahkan juga, dituntunkan untuk membaca doa. Adapun doa untuk makan berbuka di sini adalah cukup seperti doa yang biasa kita gunakan untuk makan minum. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu, atau ada yang mungkin menambahkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh, silahkan. Jadi setelah itu silahkan makan. Kemudian sunnah lainnya selain menyegerakan dan berdoa adalah memakan makanan yang manis-manis. Jadi disunahkan kalau misalkan ada kurma, ya kurma. Kalau enggak, ya yang manis-manis, minum manis dan seterusnya. Dan juga cukup makanan ringan dulu. Jadi jangan langsung makan besar, tetapi ketika berbuka kita nunggu waktunya sambil zikir, setelah masuk baca doa, terus menyegerakan membatalkan dengan berbuka, pilih yang manis-manis, ya. Kemudian setelah itu baru kita berdoa yang selama ini sering dipakai orang, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat ma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa itu dibaca setelah kita membatalkan, bukan sebelum makan. Karena artinya apa? Ya Allah, Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku berbuka, ya.
Zahabat toma'u, ya, telah hilang dahaga, ya. Wabtalatil uruku, dan telah basah tenggorokanku, ya. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga tetapkan pahala dari Allah insyaallah. Nah, ini dibaca setelah makan, ya, setelah makan. Jadi doa untuk supaya dikabulkan, diterima puasa kita. Di urutannya begitu. Yang sering terjadi saat ini adalah doa ini dibaca sebelum orang makan, sebelum berbuka. Ya, padahal yang benar sebelum berbuka ya doanya doa mau makan minum. Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, setelah minum terasa basah tenggorokannya baru Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dari rezekimu aku berbuka. Ya. Zahamatu mawata wabtalatil uruku, telah basah tenggorokanku, hilang rasa dagaku, wajabatal ajr insyaallah, dan semoga Allah memberikan pahalanya. Nah, itu baru dibaca. Nah, selain itu juga ya ada yang disunahkan. Setelah itu cukup kita makan-makan yang ringan dulu saja, ya. Jangan sampai langsung makan besar, kemudian jangan sampai meninggalkan sholat jamaah maghrib. Jadi kenapa kita suruh makan ringan? Ya, untuk supaya yang penting adalah sunnah membatalkan. Setelah itu jangan sampai, yang lebih penting lagi dari sunnah itu adalah wajibnya sholat jamaah maghrib. Jadi dipending dulu, setelah dibatalkan cukup, baru kita berkemas, bersiap sholat jamaah maghrib di masjid. Ya, sebagaimana seperti biasa kita sholat berjamaah. Kalau kita sedang melakukan berbuka puasa bersama di masjid, ya alhamdulillah. Jadi makan ringan dulu, kemudian nanti ada yang adzan, kita wudhu, sholat berjamaah. Nah, baru setelah itu boleh kalau kita mau makan besar gitu ya, makan nasi, makan apa yang berat-berat, setelah itu dipersilahkan, sambil kita setelah itu juga menunggu sampai sholat isya tiba. Nah, kalaupun toh sholat isya tiba, maka kita juga diharuskan untuk pergi lagi berjamaah sholat isya, dan biasanya ya di masyarakat kita adalah dilanjutkan dengan sholat taraweh berjamaah. Nah, itu jadi makanya setelah berbuka batal sholat maghrib, mungkin istirahat, makan, nunggu isya, sekaligus nanti kita sholat taraweh. Itu yang biasa terjadi di lingkungan kita. Nah, itulah beberapa yang disunahkan terkait dengan etika tata cara berbuka puasa, ya, dari menunggu sampai makan besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di samping kita bicara masalah iftar berbuka puasa, kita juga akan menyampaikan bahwa ada pahala besar yang akan didapat, ya, bagi orang yang memberikan iftar, memberikan makan minum untuk orang yang berbuka puasa. Ya, jadi pahalanya luar biasa besar ini. Ya, artinya yang pertama bahwa ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu misli ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'iman syai'a." Jadi barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, ya, memberi makanan untuk berbuka puasa maksudnya, maka orang tersebut akan mendapat pahala ganjaran seperti pahala puasanya orang yang diberi makanan tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi tadi sedikit pun. Ya. Jadi akan diberi pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang diberi tadi. Ya. Itu pahalanya. Jadi kalau misalkan kita berpuasa, setiap hari memberi makan satu orang, maka kita ibaratnya puasa mendapat pahala puasa 2 kali. Puasa kita sendiri dan memberi makan orang yang berpuasa, kita juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau kita memberinya lebih banyak lagi, ya bisa dikelipatkan. Setiap hari memberi makan 5 orang yang berpuasa, berarti kita seperti orang yang berpuasa 6 hari pahalanya. Nah, kalau lebih banyak lagi, akan lebih banyak lagi pahalanya. Nah, ini ketika seseorang itu memberikan makan buka puasa menurut hadis tadi. Jadi hadis tadi termasuk hadis yang disahihkan, riwayat Tirmizi nomor 807 dan juga
dari Ibnu Majah dari nomor 1746 dan juga riwayat Ahmad ya di nomor 192 dan juga dikatakan bahwa hadis ini sahih gitu. Itu pertama, pahala bagi orang yang memberikan iftar makanan kepada orang yang berpuasa. Dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa maka akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis panjang dikatakan bahwa sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar di mana kamar-kamar itu di dalamnya terlihat dari luar dan luarnya terlihat dari dalam. Ya, ada kamar-kamar yang indah gitu. Yang kamarnya di mana yang luarnya terlihat dari dalam dan ya dari luarnya melihat yang dalam. Nah, itu artinya sebuah gambaran kamar yang indah gitu ya. Yang di dalam bisa melihat luar, yang luar bisa melihat yang di dalam. Nah, kemudian ada itu sabda Rasulullah, ada salah seorang Arab Badu yang berdiri bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagi siapakah kamar-kamar itu ya Rasulullah?" Kamar yang di surga itu. Maka jawab Nabi SAW bahwa kamar itu untuk orang-orang yang berkata benar, kemudian orang yang memberi makan, orang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa melaksanakan sholat malam hari, ya, di mana banyak waktu orang-orang sedang tidur. Nah, ini hadis juga sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 1984. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan iftar. Ya, iftar sendiri adalah berbuka dan disunahkannya adalah tadi ya menunggu, kemudian kalau sudah masuk menyegerakan, doa, kemudian mengawali yang manis-manis ya. Setelah itu doa supaya puasanya diterima. Kemudian tidak langsung makan besar ya, menunggu salat maghrib dulu berjamaah, setelah itu baru makan besar, menunggu salat isya, dilanjutkan taraweh. Kemudian bagi orang yang memberikan makan atau iftar untuk orang yang berpuasa, maka dia seperti mendapatkan pahala seperti orang yang diberi makan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Nah, inilah beberapa hal terkait dengan iftar atau buka puasa. Semoga bisa menambah wawasan kita dan semoga kita mampu menjalankan sunnah-sunnah ini dengan baik, dan kita juga semoga mampu termasuk orang-orang yang bersedekah memberi makan orang yang berpuasa supaya lebih banyak lagi pahala kita. Dan yang lebih penting lagi adalah semuanya tadi harus kita lakukan dengan keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tausiah hari ini terkait dengan iftar dan juga bersedekah makanan untuk orang yang berpuasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.